Oke, mulai. Langsung ya. Hmm. Kasihan. Bang, kenapa akhir-akhir ini banyak hal-hal yang viral, Bang? Dengan begitu cepatnya dunia ini, apa-apa jadi viral sekarang, Bang. Tanggapan Abang gimana, Bang? Ini yang A, kasihan A tadi ya. Ya, salah satunya itu, Bang. Hmm. Ya viral karena orang tuh banyak nyukain itu sih. Menurut Abang, baik nggak, Bang? Keviralan itu sebenarnya, Bang. Ada yang baik, ada yang enggak ya. Contohnya yang kurang baik itu adalah kan kemarin itu ada kayak award gitu kan tentang salah satunya ya itu ada yang bikin joget TikTok, ada yang bercanda gitu kan langsung dapat itu penghargaan segala macam gitu. Padahal cuma gitu doang. Ada yang kakaknya meninggal, adiknya tiba-tiba viral dapat penghargaan. Ada itu lah pokoknya. Nah, tuh. Nah, sedangkan yang lain yang bener-bener butuh, bener-bener apa sih layak dapat penghargaan tapi nggak dapat apa-apa gitu. Itu yang buruk. Viral itu kan disebabkan karena banyak viewers, Bang. Dan kalau ada yang viral hal yang buruk itu berarti viewersnya banyak tuh yang nonton hal buruk. Nah, berarti kualitas tontonan konsumen kita gimana berarti menurut Abang? Ya karena Indonesia ini ya itu ya, Kencang dikit, Bang, jangan takut, Bang. Kita ya nggak mau kan backingan tapi nggak apa-apa, yang ngomong aja. disensor ini kan. Iya. Gitu. Indonesia kan tuh emang gini kan, jadi yang berkualitas, yang bermanfaat itu viralnya belakangan gitu. Kadang nggak viral tapi yang hiburan lah, yang kadang hiburan tapi nggak layak ditonton itu jadi viral gitu ya, karena emang audiens kita di Indonesia sukanya yang kayak gitu gitu. Emang dari orang-orang kita aja yang suka kayak gitu. Ya juga sih, Bang, bener, Bang. Terus dari sudut pandang Abang sendiri nih, cara ngantisipasinya lah. Kalau dari Abang sendiri lah gimana caranya, Bang? Hmm. Gak usah jauh-jauh lah ke orang lain. Abang sendiri lah gimana? Kalau nyari tontonan tuh gimana yang biar ya bermanfaat lah gitu. Hmm. Gimana ya? Ya kalau dari saya sendiri ya, apa ya, pokoknya minimalisir interaksi dengan hal-hal yang kayak gitulah. Misalnya ada video gitu yang kayak like-nya banyak gitu. Ya jangan komen, jangan like, jangan segala macam gitu. Tambah kita komen nanti ya apaan sih gitu. Komennya naik kan jadi nambah viral gitu. Intinya jangan lihat videonya, skip, langsung skip gitu. Atau kalau bisa ada fitur apa sih namanya? Tidak tertarik gitu kan. Pokoknya minimalisir interaksi sama hal-hal yang kayak gitu tuh. Daripada nanti makin viral kan. Oh, berarti kalau sekiranya nggak kurang Masih berfaedah gitu atau kita nggak suka lebih baik langsung di skip ya, Bang ya. Gak usah malah ikut kalau komen atau komen ikutin naik ratingnya ya gitu keren. ya. Kita kritik dengan komen pun itu malah naikin itu viralannya gitu. Ya, benar juga sih, Bang. Nah, ini kan Ratusan dong. jadi bahaya, Bang, nih. Kalau apa-apa yang viral itu yang buruk-buruk keangkat gitu kan. Nah, terus otomatis kan kalau udah viral kan biasanya sering keluar tuh di beranda-beranda di FYP itu. Abang punya TikTok nggak, Bang? Sangat ada. Oh, saya nggak ada sih, Bang. Pokoknya itulah sering viral. Nah, itu kan bisa bahaya, Bang, terutama untuk anak-anak usia di bawah umur. Nah, anak sekarang itu kan biasanya sudah main HP semua pegangannya, Bang. Bahkan baru lahir pun gitu langsung dikasih HP, Langsung kasih Bang. HP. Nah, itu gimana menurut Abang cara antisipasinya untuk anak-anak, Bang? Ya kan kalau kita misalnya bicara ke anak-anak itu kan mereka tuh Jangan jauh-jauh sih, Bang, capek tangan saya. masih anak-anak ya, jadi nggak tahu mana yang baik mana yang buruk gitu. Mereka taunya mana yang seru mana yang enggak. Jadi tugasnya tuh ya tugas kita orang-orang dewasa ataupun orang-orang di sekitar anak itu gitu untuk mengontrol pemakaian HP itu. Masa baru 7 tahun masih SD udah dikasih HP gitu, dikasih HP-nya juga, nah HP mainlah sesuka kamu gitu, nggak dikontrol. Harusnya kontrol lah, minimal kalau misalnya dikasih HP pas SD, liatin itu tuh dipakai untuk apa aja gitu, dipakai untuk bermanfaat apa enggak. Minimal kalau nggak dipakai untuk yang hal yang nggak bermanfaat, minimal jangan untuk hal yang merugikan lah itu. Nah, oke, Bang. Tapi kenyataannya, Bang, ya, itu kan idealisnya Abang ya. Kenyataannya orang tua zaman sekarang kebalik, Bang. Apalagi yang maaf-maaf ya, yang orang tua muda-muda itu biasanya anaknya rewel, nangis, kasih HP. Hmm. Anaknya gitu, kasih HP. Anaknya ngapa dikit, kasih HP, kasih HP, HP gitu. Hmm. Anaknya lapar, kasih HP gitu kan. Semua kasih HP gitu, Bang. Nah, menurut Abang gimana tuh, Bang? Kayak gitu, Bang. Cara efektifnya lah biar orang tua nggak sedikit-dikit HP, dikit-dikit HP gitu. Ya sebagai orang tua tuh jangan itu ya, pengen cepet gitu, apa-apa misalnya
anak rewel kasih HP kata yang abang ngomongin tadi kan. Jadi dia kan masih kecil, jadi stimulusnya dia mikir, oh kalau misalnya saya rewel solusinya HP, kalau misalnya saya ngamuk-ngamuk gini solusinya HP gitu. Jadi dia mikir udah ada hubungan gitu, kesel solusinya HP gitu. Itu tuh jangan langsung gitulah gitu. Misalnya dia kesel ya dibujuk atau apa gitu, suruh main keluar dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi dia nggak mikir HP 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 gitu. Jadi dari kecil tuh dia mikir itulah. Kawannya di luar main HP juga, Man. Main dia. Ya kita minimal dari anak anak kamu sendiri ya. Nah, ya bener juga tuh bang. Kawan-kawannya di luar juga main HP. Bang. Masa dia main sendiri? Tengok ngeliatin aja. Nah itu gimana bang? Tanggapan abang? Gimana ya? Ya, Ya tapi sebenarnya bisa aja sih bang kayak abang bilang tadi itu. Intinya orang tua harus sering kontrol. Kalau kata bapak saya dulu ya, kalau didik anak tuh kayak layangan bang. Kadang diulur. Kalau udah mulai kejauhan, mulai aneh ditarik, dulu tarik gitulah. Intinya gitulah. Ada fasenya lah. Kadang anak dibiarin, kadang anak di apa namanya? Di cross check, dikontrol gitulah. Nah terus saya mau ngomong apa ya tadi jadi lupa bang. kontrol lah terus. Ini apa namanya? Oh ya, kalau anak kecil itu yang di bawah umur belum bisa ngomong lah. Itu biasanya kalau dikasih HP biasanya jadi speech delay, Bang. Apa sih istilah speech delay apa? Speak delay itulah pokoknya ngomongnya jadi Bicara. ya. Itu menurut Abang gimana, Bang? Solusi tipis-tipis untuk Abang dari Abang yang meskipun belum berkeluarga ya. Saya kurang tahu ya tentang ini tapi berusaha jawab lah ini. Kalau misalnya salah mohon maaf. Ya. Switch delay karena HP gitu. Ya solusinya itu tadi kontrol itu tadi kan kita sebagai orang tua itu berhak, malah bukan berhak lagi, itu tanggung jawab kalian gitu atas anak kalian gitu. Jadi mendidik dari anak kecil nyampe dia tuh emang udah layak gitu untuk dia bebasin. Jadi kalau misalnya didik dari misalnya bayi nyampe pendidikan apa sih namanya dasar itu kan emang penting gitu kan. Jadi kalian tuh harus fokusin banget itu anak ke anak kalian karena pendidikan dasar itu emang menentukan anak kalian ke depannya gitu. Jadi janganlah apa-apa HP gitu. Kalau misalnya kalian tuh sibuk ya, sibuk tuh cari duit tuh apa sih namanya tanggung jawab kalian, tapi anak juga tanggung jawab kalian, lebih apa namanya lebih penting anak kalian loh. Kalian tuh kerja untuk anak kalian gitu. Umar bin Khattab pun kan itu pemimpin negara kan Umar bin Khattab, tapi dia tuh masih sempet-sempetnya mendidik anaknya gitu. Dia turun tangan sendiri mendidik anak-anaknya gitu, nggak ada pembantu, nggak ada apa-apa gitu. Jadi gitulah intinya, kalian lah orang tua itu kayak mana cara kalian ngatur waktu lah, intinya kalian tuh turun langsung mendidik anak kalian, kontrol itu diawasin langsung itu. Jadi intinya harus balance ya, Bang ya, antara memenuhi nafkah atau kebutuhan hidup dengan mendidik anak ya. Oh, jadi dalam kehidupan ini penting ya, Bang, keseimbangan itu ya, Bang ya. Sangat penting. Kalau menurut Abang sendiri, kira-kira hal apa lagi yang perlu dikeseimbangkan dalam kehidupan ini, Bang? Atau dalam diri Abang sendiri lah. Misal dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari Abang gitu. Kira-kira apa yang perlu? Intinya ini boleh asal nggak berlebihan, ini boleh asal nggak berlebihan gitu. Ada kontrolnya lah. Ya kalau misalnya tentang kontrol ya itu hubungannya dengan kebutuhan gitu. Jadi itu tuh harus bedain kebutuhan primer, sekunder sama tersier gitu. Primer tuh harus kebutuhan bener-bener udah bener-bener kebutuhan gitu, harus sebelum kebutuhan yang lain terpenuhi, kebutuhan primer dulu gitu. Makan, sandang, pangan, apa sih? Apa itu? Papan. Nah, itulah, tiga itulah dulu. Setelah itu misalnya udah terpenuhi, barusan sekunder gitu yang lain, misalnya di HP lah segala macam gitu yang untuk penghidupan. Intinya kalau misalnya balance tuh ya itulah, balance 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 ya. Kalian tuh harus kenali diri kalian sendiri loh, mana butuhnya mana enggaknya gitu. Kalau misalnya jajan itu kan bukan kebutuhan gitu, yang penting tuh makan. Jadi kalau misalnya mentingin jajan daripada makan ya nggak balance lah itu. Yang penting kalau untuk menentukan balance itu sesuai kebutuhan kalian, jadi kalian tuh harus kenali kebutuhan kalian itu apa dulu. Jadi harus dibedakan ya, Bang, antara kebutuhan dan keinginan ya, Bang ya. Nah, ngomongin soal apa namanya? Mengenal diri sendiri nih, Bang. Nah, anak muda kan susah nih, Bang, kenalin diri sendirinya, Bang. Apalagi di masa-masa transisi. Usia Bang berapa nih, Bang? Eh, Dua-dua baru kemarin ya itu. Baru 22, Bang. 22 tapi kok udah ngomenin orang yang berkeluarga gimana tadi, Bang itu, Bang? Jadi usia-usia 20-an lah ya, usia-usia ya gitulah pokoknya. Itu kan masa transisinya mencari jati diri segala macem gitu. Abang udah mulai merasakan itu belum, Bang? Kalau saya sering lihat konten-konten itu tuh kalau usia-usia bukan
usia-usia transisi itu mulai katanya mulai beranjak dewasa itu jadi kayak lebih pendiam gitu, kayak kayak, kayak apa ya, jadi makin males bergaul, teman makin dikit gitu katanya, dalam fase pencarian jati diri, cari teman juga yang mulai yang sefrekuensi, yang bisa diajak ngobrol gitu. Menurut abang gimana bang? Abang udah mulai mengalami masa-masa itu belum? Udah sih, udah. Bukan udah sih, lagi. Oh, lagi ya. Lagi. Terus apa bang rasanya gimana? Tolong ceritain pengalaman abang. Ya rasanya jadi bingung gitu ya, antara kita kan punya sifat bawaan gitu, dari sifat yang terbentuk dari kita lahir nyampe kita di titik sekarang gitu kan, sifat bawaan. Pegang ini. Ya, oke bang. Sifat bawaan kita kan. Jadi kita tuh kadang tuh sifat yang kita ada sama sifat yang diterima di masyarakat tuh kan beda gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen diterima di masyarakat tuh kita harus beradaptasi lah gitu. Kadang adaptasi itu sulit gitu untuk orang yang punya sifat bawaan. Misalnya mereka butuhnya sifatnya kayak B, tapi kita ini udah punya sifat kayak A gitu. Jadi kita tuh harus bisa beradaptasi gitu di lingkungan yang menerima sifat yang B gitu. Jadi sifat itu kan udah terbentuk dari lama kan, jadi nggak bisa tiba-tiba diubah gitu. Jadi untuk mengubahnya itu untuk bisa diterima di masyarakat tuh ya sulit gitu. Kadang eh, kita ini pendiam, terus kehidupan kita ini atau lingkungan kita ini apa sih namanya, mengharuskan kita tuh untuk berinteraksi sama semua orang gitu. Jadi sangat sulit lah gitulah. Itulah antara masa apa tadi, transisi tadi kan. Nah itu transisi dari anak-anak ke dewasa gitu kan, yaitu melalui masa remaja. Jadi kan pas masa transisi ini kita tuh nyadar gitu, oh ini tuh dewasa tuh harus gini gitu itu. Jadi pikiran kita yang sebelumnya, mindset kita sebelumnya tuh nggak bisa kita pertahankan gitu, harus berubah gitu untuk bertahan hidup ke depannya gitu. Ada yang kelewatan nggak ini dijawab? Enggak bang. Saya juga nggak terlalu nyimak sih. Jadi ngomongin masa transisi, tadi abang kan bilang apa namanya? Misal kalau kita di masyarakat, di lingkungan masyarakat itu nerimanya sifat B, terus kita punya sifat A, berarti kita harus membiasakan ya bang ya, terus bisa bersikap sesuai dengan dimana apa bumi dipijak di situ langit di atas ya. Pokoknya gitulah bang. Nah terus kan ada tuh anak-anak muda sekarang yang bilang ya ini gue gitu, lo mau nggak mau harus terima gue ya gini apa adanya gitu, jangan menghakimi saya, sifat saya kayak gini gitu, saya turun di masyarakat ya juga wataknya kayak gini gitu. Nah itu menurut abang gimana? Ya kalau misalnya orang punya sifat kayak gitu kan, ya kita nggak bisa nyalahin orang masing-masing kan, karena pada dasarnya ini orang tuh punya pikiran masing-masing gitu. Kalau misalnya dia sifatnya kayak tadi kan nggak bisa diterima masyarakat, ya pasti dia otomatis keinginan na nalarnya atau nafsunya gitu kan ya pengen diterima gitu ya, dia nggak mau diterima di nggak bisa diterima di sini, pasti dia mencari lingkungan yang bisa menerima dia gitu. Tapi kalau misalnya punya mindset, ya ini gua, bukan urusan lo gitu, tapi kalau misalnya setidaknya gitu kan, setidaknya kalau dia nggak ngerugiin kita ya nggak apa-apa lah gitu. Kecuali kalau misalnya dia udah ngerugiin, misalnya ngelakuin apa gitu, misalnya bersifat kasar ke orang lain gitu, dia ngomong, ya kenapa sih, ini kan diri gua sendiri gitu, ngapa kok sewot banget, ya sewot lah kan karena udah apa namanya, nyinggung orang lain gitu. Kalau misalnya nggak tahu lah ngomongnya kayak mana ini. Kalian tuh punya, boleh punya sifat tertentu tapi jangan ngerugiin orang lain lah gitu, minimal ngerugiin diri sendiri. Oke, jadi kalau apa namanya, misal kita punya prinsip ya udah saya gini apa adanya gini ya, mau nggak mau terima saya gitu, tapi ketika kita terjun di lingkungan jangan sampai sifat yang misal mohon maaf dikatakan buruk yang ada pada diri kita sampai merugikan orang lain gitu ya bang ya. Misal kalau kita punya sifat buruk ya udahlah biar buat diri kita sendiri gitu, kalau rugikan berarti diri kita sendiri ya. Oke, ini agak berat ini bahasannya ya, ngomongin soal apa ngerugiin orang lain atau diri sendiri bang. Sebenarnya ada nggak sih sifat yang benar-benar itu tuh murni hanya merugikan diri sendiri? Kalau saya sendiri kebayangan saya nih kayaknya nggak ada sih bang sifat yang benar-benar merugikan diri sendiri. Soalnya kalau seburuk-buruknya sifat ya yang berdampak kepada diri kita sendiri, mesti orang lain ada yang dirugikan. Nggak dirugikan sih, mungkin merasa kayak gimana gitu. Salah satunya orang tua bang. Misal kalau abang punya sifat buruk gitu, suka bacok orang atau bunuh orang gitu kan, itu merugikan orang lain ya. Apa ya kira-kira sifat yang menurut abang merugikan? Yang kira-kira merugikan diri sendiri, sifat yang menurut abang jelek dan merugikan diri sendiri.
Ya kalau dipikir-pikir juga nggak ada sih. Ya, Kecuali makanya kan. ya kan nggak sholat gitu. Ya, iya. Semisal sifat gak sholat ya. Itu pun ngerugiin orang lain. Ya, nanti itu kan dampaknya ke diri kita sendiri. Heeh. Tapi kayak orang tua gitu-gitu Ya kayak itu pasti akhirnya ngerugiin. apa nggak kena juga sih bang? Ya itu makhluk manusia tuh benar-benar makhluk sosial lah, apapun yang kita lakukan tuh pasti berhubungan dengan orang lain gitu, jadi kita nggak bisa ngomong alah ngapain apa sih bodo amat lah orang lain toh juga nggak ngerugiin, ya ngerugiin kamu tuh dengan sifat kayak gitu. Ya makanya kan, misal kayak apa ya, minum lah atau mabuk lah gitu kan. Ya mungkin kita nggak merasa merugikan orang lain kan. Cuman ya kalau sampai orang tua lihat atau segala macam kan, mungkin mereka bakal sedih, bakal apa gitu kan, sama kayak nggak sholat tadi kan. Kalau orang tua tahu kan mereka bakal sedih, bakal apa. Itu kan apa ya? Mungkin nggak terlalu merugikan ya kalau secara material atau fisik. Cuman kan itu juga kita merugikan dalam apa ya? Perasaan orang tua juga kita nggak kasihan gitu kan harusnya kan. Hmm. Ya itulah nggak ada yang benar-benar murni ngerugiin diri kita sendiri kan, cuma kayak kelihatannya aja ngerugiin diri sendiri padahal di belakang itu ngerugiin orang banyak gitu, apalagi yang contohnya kayak tadi minum-minum, ya itu tuh minum-minum tuh bisa dibilang akar dari semua kejahatan sih. Kamu dengan minum-minum yang tadinya apa sih namanya nggak tergoda dengan cewek, tiba-tiba tergoda dengan cewek. Yang nggak minum-minum tadinya nggak mau maling jadi maling gitu, yang tadinya nggak kasar nggak pengen mukul orang malah nampar orang gitu. Itu Ya, jadi sebenarnya nggak ada ya bang hal atau perilaku yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri sepenuhnya ya. Mesti ada yang terutama orang-orang yang dicintai ya bang ya. Kayak orang tua gitu. Apalagi kalau yang berkeluarga, istri suami itu mesti bakal kayak, duh kok gitu sih. Paling nggak kalau nggak rugi materi berarti rugi perasaan lah atau apa korban perasaan gitu ya. Oke lah. Terus mau bahas apa lagi nih bang? ikut. Udah mulai malam juga bang. Saya mau balik juga ini. Yaudah kita sudahi. Iya, itu kayaknya HP saya juga udah mulai hitam putih itu soalnya udah jam 10 nih. Udah, gitu aja. Ya. Dadah. Mau tahu numpang? Ya. Pengen tahu channelnya bang? Lihat aja lah nanti ya. Ada di bawah ya. Dadah. Saya juga ada di bawah. Siapa namanya, Bang? Bagas. Hidayatullah. Hidayatullah. Oke, bye-bye. Bye bye.